081012322008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang sekolah ramah anak dan bimbingan konseling inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Saya memilih topik ini dikarenakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan dirinya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak yang mengalami kesulitan beradaptasi, kurang percaya diri, dan bahkan mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, akan tetapi sekolah juga menjadi tempat di mana anak merasa nyaman, diterima, dan dihargai. Disinilah layanan bimbingan dan konseling berperan sangat penting dalam membantu anak berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Topik yang saya pilih membahas tentang hubungan antara sekolah ramah anak, pendidikan inklusif, dan layanan BK yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Natania dan rekan-rekannya, sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif perlu berjalan secara beriringan agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi, yang dimana artinya setiap anak berhak merasa aman, nyaman, dan diterima di lingkungan sekolah. Dalam kondisi seperti ini, layanan BK berperan sangat penting karena tidak hanya membantu mengatasi masalah, akan tetapi juga membantu siswa mengenali potensi diri, kepercayaan diri, dan mengembangkan kemampuan sosial yang mereka miliki. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu. Menurut Yahya dan Kristika, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimilikinya. Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda. Ada anak yang mengalami hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, hambatan intelektual, autisme, dan maupun kesulitan dalam belajar. Misalnya nih, anak yang mengalami hambatan pendengaran biasanya lebih mudah memahami informasi melalui gambar ataupun bahasa isyarat. Sedangkan anak yang mengalami hambatan intelektual umumnya membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan dilakukan secara berulang. Ada juga dengan anak autisme yang terkadang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan memahami situasi sosial di sekitarnya. Karena karakteristik yang berbeda, maka pendekatan yang diberikan juga tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu, guru dan guru BK perlu memahami masing-masing kebutuhan siswa agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi mereka. Kondisi anak berkebutuhan khusus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor yang berasal dalam diri anak, yaitu seperti kondisi fisik, perkembangan tertentu, atau hambatan yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga faktor dari luar seperti pola asuh keluarga, lingkungan sosial, dukungan sekolah, dan kesempatan belajar yang diperoleh anak. Meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda, pada dasarnya mereka tetap membutuhkan hal yang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka ingin belajar, memiliki teman, diterima oleh lingkungan, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Menurut Maulidiah dan rekan-rekannya, kebutuhan perkembangan anak berkebutuhan khusus tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga mencakup aspek sosial, emosional, dan kemandirian. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan yang tepat agar dapat berkembang secara optimal dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Meskipun saat ini semakin banyak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, akan tetapi masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi yaitu bullying ataupun perundungan. Menurut penelitian Pista Cindy dan rekan-rekannya, anak berkebutuhan khusus lebih rentan menjadi korban bullying karena dianggap berbeda oleh teman-temannya. Selain itu, beberapa anak juga mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah, kurang percaya diri, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, dan memilih menyendiri karena merasa tidak diterima. Sebagai contoh, seorang siswa yang memiliki hambatan dalam berbicara mungkin merasa takut menjawab pertanyaan guru karena khawatir ditertawakan oleh teman-temannya. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, tentu dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, bahkan semangat belajarnya. Karena itu, lingkungan sekolah perlu memberikan dukungan yang positif agar anak berkebutuhan khusus merasa aman dan dihargai. Untuk membantu anak berkebutuhan khusus berkembang secara optimal, maka dari itu diperlukannya kerjasama oleh berbagai pihak. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Guru perlu memberikan dukungan positif kepada seluruh si peserta didik tanpa membedakannya. Selain itu, sekolah juga perlu menanamkan sikap saling menghormati agar tidak terjadi diskriminasi ataupun bullying. Di sisi lain, keluarga juga berperan sangat penting. Orang tua dapat memberikan perhatian, motivasi, dan pendampingan kepada anak sehingga anak merasa diterima dan dihargai. Menurut Natania dan rekan-rekannya, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, akan tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat. Ketika semua pihak bekerja sama, kebutuhan perkembangan anak akan lebih mudah terpenuhi.
Menurut Maulidiah dan rekan-rekannya, strategi yang dilakukan adalah memahami kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk layanan yang diberikan. Setelah itu, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Misalnya menggunakan media visual, memberikan instruksi secara bertahap, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memberikan penguatan positif ketika siswa menunjukkan perkembangan yang baik. Selain strategi pembelajaran, guru BK juga dapat memberikan berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti layanan orientasi, layanan informasi, konseling individual, bimbingan kelompok, konsultasi, dan advokasi. Sebagai contoh, ketika terdapat siswa yang merasa minder atau kesulitan bergaul dengan teman-temannya, guru BK dapat memberikan konseling individual untuk membantu siswa memahami dirinya dan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Melalui bimbingan kelompok, siswa juga dapat belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan dengan teman-temannya. Dalam praktiknya, layanan BK dapat diterapkan baik di sekolah inklusif maupun di sekolah luar biasa. Di sekolah inklusif, guru BK dapat melakukan asesmen pada awal tahun ajaran untuk mengetahui kebutuhan setiap siswa. Setelah itu, guru BK menyusun program pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Sebagai contoh, apabila terdapat siswa autisme yang mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sekelasnya, guru BK dapat memberikan konseling individual, melatih keterampilan sosial, dan bekerja sama dengan wali kelas untuk menciptakan suasana kelas yang lebih mendukung. Guru BK juga dapat mengadakan kegiatan pencegahan bullying agar seluruh siswa memahami pentingnya menghargai perbedaan. Sementara itu, di SLB, pelayanan BK biasanya lebih difokuskan pada pengembangan kemandirian, kemampuan komunikasi, dan keterampilan sosial siswa. Guru membantu siswa melalui latihan yang dilakukan secara bertahap, pemberian contoh yang sederhana, serta penguatan positif agar siswa mampu berkembang sesuai kemampuannya. Melalui layanan seperti ini, siswa tidak hanya berkembang dalam aspek akademik, tetapi juga menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui sekolah ramah anak, pendidikan inklusif, dan layanan bimbingan konseling yang tepat, anak berkebutuhan khusus memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu menghargai perbedaan, menghindari perilaku diskriminatif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk belajar dan berkembang. Semoga semakin banyak sekolah yang mampu menjadi lingkungan yang ramah, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang setiap anak tanpa terkecuali. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.